Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Gimana nih kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Berarti masih semangat ya di sesi berikutnya ini ya? Masih dong. Mantap. Iringi pesawat terbang. Nah ya. Nah di sesi ini aku mau sharing aja ya. Aku juga masih belajar sih soalnya. Kita mau sharing-sharing materi yang menyenangkan, yaitu tentang cara bernyanyi yang benar. Walaupun aku juga kalau nyanyi belum benar sih. Nah, dari teman-teman semua pasti nggak asing dengan yang namanya menyanyi kan? Iya. Karena menyanyi itu bisa sedikit menghibur lah gitu. Apalagi kalau lagi gabut ya kan? Iya dong. Lagi galau, iya. Nah, tapi dalam menyanyi itu diperlukan teknik-teknik yang benar. Misalnya, salah satunya kayak pernafasan. Nah, ketika bernyanyi itu kan harus memakai pernafasan diafragma. Jadi kayak dari apa ya? Dari perut gitu, cara gampangnya. Kalau dari dada itu kan nanti jadinya bakal Nafasnya pendek nggak gitu. kuat. Iya, nafasnya nggak kuat gitu. Terus apalagi ya, kalau pernafasan itu harus sesuai dengan pemenggalan lagunya. Jadi misalnya gimana? Misalnya Baru aja mau misalnya. Oke. Misalnya ketika nyanyi lagu Surgamu, kan yang terakhir tuh memohon ridha dan ampunanmu, itu kan. Jadi nafasnya nggak diputus gitu. Tapi kalau yang salah itu, pemenggalannya salah itu memohon ridha dan ampunanmu, kayak gitu keputus. Jadi nanti maknanya itu jadi kayak nggak tersampaikan dengan baik gitu loh. Kan dalam menyanyi itu kita menyampaikan suatu makna lagu ya, menyampaikan suatu isi yang terkandung di dalam sebuah lagu. Jadi sebisa mungkin ya kita pembawaannya harus tidaknya sesuai gitu. Dari mungkin pernafasannya harus sesuai, sama mungkin harus bisa menjiwai juga dengan lagu yang kita sampaikan itu, yang kita nyanyikan itu, supaya pesan dari lagu itu tuh bisa tersampaikan juga sama audiens yang mendengarkan ketika kita membawakan sebuah lagu. Terus selain pernafasan dalam menyanyi, kita juga harus memperhatikan ketepatan nada. Jadi ketika bernyanyi itu diusahakan sesuai dengan notasinya gitu. Cara gampangnya itu nggak false. Kan false itu kayak nggak sesuai sama nadanya gitu ya. Nah, kalau nyanyi itu diusahakan bisa sesuai gitu. Jadi kan kalau nyanyi itu juga ada notasinya kan. Misalnya kayak do, re, mi, fa, sol, la, si, do, kayak gitu. Ayo praktek. Contoh. Siapa? Selfie. nggak bisa nyanyi. Bisa lah. Gak apa-apa sih, kan cuma latihan ketepatan nada aja. Bareng. Oke, bareng-bareng ya. Sip. 1, 2, 3. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. terus balik. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Oke. Nah, jadi Terus kalau tanya dong, oke. kalau kan nyanyi kadang kan ada penyanyi yang dia tuh nyanyi tapi nggak sesuai sama nada asli lagunya itu gimana? Oh, jadi kayak nyanyi tapi nadanya mungkin kurang Dibedain sesuai. Jadi gitu. kayak nggak konsisten gitu. Enggak, kayak dibedain gitu loh, jadi nggak sesuai sama lagu yang aslinya gitu loh. Itu namanya false atau gimana? Kalau dibedain itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, dia lagi melakukan improvisasi. Kayak apa ya, gaya yang dilakukan dalam sebuah lagu gitu loh. Jadi kayak dia itu membuat variasi. Tapi kalau variasi pun juga nggak beda-beda banget. Itu pun cuma sedikit aja diubahnya, diimprovisasi dikit gitu loh. Nah, kalau dia beda-beda banget tuh kemungkinan emang masih agak false gitu. Jadi caranya biar dia konsisten gimana? Yang pertama mungkin membiasakan buat dengerin lagunya. Tapi selain dengerin, dia juga harus nyoba sambil nyanyi. Jadi biar kayak apa ya, ngelatih ketepatan nadanya dia tuh gimana gitu. Ketepatan dia dalam menyanyikan dengan nada yang tepat. Nah, terus yang kedua itu dia mungkin nyanyi sama pakai iringan.
Kan kalau pakai iringan mungkin bisa mempermudah ya. Gitu. Nanti kalau udah terbiasa pakai iringan mungkin lama-kelamaan dia bakal ya terbiasa aja, ketika nyanyi tanpa iringan pun nadanya juga stabil gitu, nggak kemana-mana. Nggak, misalnya pas awalnya dia nadanya itu nadanya apa ya, misalnya kayak di A gitu nada dasarnya, terus pas ref kok tahu-tahu dia di B gitu kan, kayak nggak sesuai. Jadi itu perlu ada yang konsisten tuh ya dia nanti kalau misalnya udah terbiasa bakal kebentuk sendiri gitu. Oke. Terus lanjut. Terus next. Yang berikutnya kan tadi udah ada apa tadi? Ada pernafasan, terus ada apa tadi ya? Oh, jadi lupa. Ketepatan Oh iya nada. benar, ketepatan nada. Terus nah ini juga nggak kalah penting, teknik miking. Jadi kayak teknik memegang mic. Nah, kalau sepaham aku itu teknik memegang mic-nya ketika kita nada rendah, itu mic-nya bisa dideketin biar apa ya namanya? Biar jelas gitu. Jadi kayak suara kita nggak tenggelam juga gitu, nggak terlalu pelan. Tapi kalau pas nadanya bagian nada tinggi, kan biasanya kalau di refren gitu nadanya makin tinggi kan, itu mic-nya bisa sedikit dijauhkan gitu. Lalu yang nggak kalah penting juga itu teknik artikulasi. Artikulasi itu kayak gimana ya, pengucapan, pelafalan sebuah lagu gitu. Jadi Buah kata. nah ya bener, sebuah kata dalam lagu maksudnya, kan ini di dalam lagu kan gitu. Jadi memerlukan artikulasi yang tepat. Misalnya kayak pas nyanyi dan bila itu kan ya jelas gitu, nggak kayak ditenggelam-tenggelamin, kayak nggak jelas artikulasinya, nanti bakal yang dengerin itu Nggak jelas. juga nggak jelas pas mau mahamin liriknya gimana gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan? Tidak? Nah, sekian yang dapat aku sharingkan kali ini. Jika banyak kekurangan, mohon maaf. Oh ya, jangan lupa ya, dukung kami dengan cara like, komen, dan tentunya harus subscribe. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Hebat Fatona. Kreativitas tanpa batas.